Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to UID Network Education and Learning. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel kami. Dan apa kabarnya juga untuk puasanya kita nih di detik-detik terakhir berakhirnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan motivasi kita, semangat kita untuk berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan ini tidak berkurang sedikit pun ya teman-teman ya. Dari awal masuknya bulan Ramadan kita sangat gembira, beryuforia menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan motivasi ini, semangat ini masih terus ada sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Sedih ya teman-teman kalau misalnya berbicara tentang bulan Ramadan tuh akan segera berakhir, tapi di waktu yang sedikit lagi mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita tetap dengan kualitas yang sama. Untuk itu di sini kami akan berbagi tipsnya nih teman-teman, gimana ya caranya supaya ibadah kita, puasa kita tidak berkurang sedikit pun motivasinya. Nah, untuk itu kami di UID Network ini punya narasumber yang luar biasa nih teman-teman. Siapakah beliau? Kenalan dulu kali ya. Oke, kenalan nih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baik. Perkenalkan teman-teman, beliau adalah Profesor Dr. Dede Rosyada MA. Beliau adalah Kaprodi Program Doktor di Pascasarjana Universitas Islam Jakarta. Nah, buat yang mau ketemu sama beliau, gabung di S3 kita ya. Wow, kok jadi ke situ? Nggak apa-apa ya, sambil kenalan. Prof, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Seperti tema kita hari ini nih, Prof. Saya lihat kayaknya walaupun puasa udah 2 minggu, 3 minggu Prof ya. Ya. Tapi Prof masih kelihatan, Masya Allah, semangat sekali nih Prof menjalani puasa. Amin. Padahal ya, for your information nih teman-teman, kesibukan beliau tuh luar biasa sekali. Di bulan Ramadan ini banyak calon doktor yang melakukan ujian teman-teman, tapi beliau masih alhamdulillah sangat bersemangat. Kira-kira masuk ke pertanyaan saya nih Prof, mungkin pertanyaan teman-teman di rumah juga. Gimana tips dan triknya supaya tetap semangat menjalani puasa di minggu-minggu terakhir ini, Prof? Silahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama bahwa ibadah puasa itu kan diserukan kepada kita, umat Islam, dari aspek kita. Ini kan ada aspek fisik, ada aspek psikis ya. Dari aspek psikis kita, dari aspek spiritual kita. Kenapa? Karena Allah menyuruhnya dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Iman itu kan kerjaan spiritual, kerjaan jiwa kan, bukan pekerjaan fisik gitu. Dengan demikian maka kemudian akhir ayatnya juga kemudian la'allakum tattaqun itu juga tattaqun dalam pengertian psikologi, dalam pengertian spiritual, tidak semata-mata sebagai pengertian physical aspect of our human gitu. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya pekerjaan spiritual itu, pekerjaan dimensi jiwa kita itu? Ini akan lebih baik kalau kita bantu dengan penafsir, dengan ayat yang dari surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kan. Dan jiwa dan demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya itu jiwa itu akan terilhami oleh fujur dan takwa. Yang mengilhami fujur itu adalah dimensi fisik dari diri kita. Jiwa itu kan ada bersemayam di otak menjadi akal, bersemayam di jantung menjadi jiwa. Nah, yang bersemayam di jantung itu, dia bisa diilhami oleh ruh yang memang Allah sampai kepada kita dengan dari sisi Allah. Sedangkan juga bisa juga dipengaruhi juga oleh jantung sebagai aspek fisik dari human kita gitu kan. Apa sih aspek fisik human kita itu? Karena dia aspek fisik, berasal dari materi dunia, maka dia akan cinta kepada dunia. Dia akan cinta kepada dunia, dia akan menjadi orang yang sangat suka pada dunia, mengejar dunia, jadi hedonik. Ketika sampai mengejar dunia itu semua orang harus bekerja di situ. Tetapi kemudian ketika dia menjadi seorang hedonis, jadi orang yang berlebih-lebihan, di situ ada peluang-peluang di mana dia akan melakukan pelanggaran aturan. Orang ingin punya rumah yang lebih bagus, kalau dia pejabat negara mungkin dia korupsi. Itu korupsi kan tidak salah gitu kan. Kalau dia pengusaha mungkin dia menipu orang lain, mungkin membohongi orang lain gitu kan. Gitu.
Itu kan itu merupakan nafsu yang diilhami oleh aspek fisik dari diri kita. Dalam bahasanya Al-Halal sebetulnya aspek nasut dari manusia. Tapi ada juga yang lebih kecil gitu, yang lebih kecil dari itu, risikonya kecil. Kita tidak salah, kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan profesi kita, interaksi sosial kita di kantor perusahaan kita, atau di kantor instansi kita. Ada staf kita, karena kita punya ambisi pribadi, egoisme pribadi, kita marahi dia. Gitu kan. Marah itu kan merupakan perbuatan yang dibawa oleh egocentrism yang memang berasal dari aspek fisik, dari kemanusiaan kita. Nah, puasa ini dilatih oleh Allah supaya ini semua terminimalisasi. Nah, gitu. Terminimalisasi. Jadi falah fujurha itu kemudian diminimalisasi, kemudian larinya kemana? Watakwaha, ketakwanya gitu. Ketakwanya Allah ya apa ketakwa itu? Itulah ya Allah yang Allah ingin kepada kita melalui karakteristik ruh yang masuk ke dalam diri kita. Jadi karakteristik ruh yang masuk dalam diri kita itulah membawa kecintaan kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada paling tinggi kan, komitmen kita kepada Tuhan, dan komitmen kepada Tuhan itu adalah komitmen kepada syariah Allah. Kemudian kalau sudah selesai di syariah Allah, komitmen kepada etika akhlak Allah, at-takhalluk bi akhlaqillah. Lalu kemudian juga ujungnya adalah bagaimana kita berkomitmen untuk mahabbah hanya kepada Allah. Nah, itu. Jadi puasa itu tidak semata-mata kita menahan lapar dan haus dari maka Rasulullah mengatakan kan tidak sedikit orang yang berpuasa yang tidak dapat dari puasa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia hanya aspek syariahnya saja yang dia perhatikan, tapi aspek spiritualnya itu kurang mendapatkan pembinaan selama sebulan ini. Lalu bagaimana membinanya? Membinanya itu ya melalui kita muhasabah. Banyak bermuhasabah di malam hari. Apa sih yang salah kita lakukan selama setahun ini, gitu kan? Oh, salah ini. Kemudian kita bertobat kepada Allah. Maka kemudian doa yang selalu dibacakan di masjid-masjid itu ketika tarawih adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tobat itu bukan semata-mata soal meminta kepada penghapusan dosa, tapi penyesalan terhadap perbuatan yang telah kemarin kita lakukan salah gitu. Sehingga kita ingin berubah sekarang menjadi lebih baik gitu. Supaya berubah kita menjadi lebih baik, menjadi ikut kepada ruh yang Allah sampaikan kepada kita gitu. Ruh itu adalah memang committed to the God, jadi berkomitmen untuk kepada Tuhan. Minimal syariahnya Allah, berkomitmen kepada Tuhan melalui ada akhlak-akhlaknya Allah kita ikuti. Karena syariah dan akhlak itu kan berbeda. Syariah dengan akhlak itu kan dengan berbeda, kan itu kan. Syariah itu kan gini. Kalau pakai syariah, pendapatan kita 10 juta, pendapatan kita itu 10 juta, keluar 10.000 sudah selesai. Itu syariah, itu kewajibannya. Tapi kalau ternyata masih ada orang butuh, kita tidak juga memberikan, tidak salah syariah. Tapi salahkah secara etik gitu. Padahal adik kita butuh, ya gitu kan. Adik kita butuh. Karena sekarang di Jakarta ini kan problemnya besar sekali. Problemnya. Kalau di kampung mungkin kalau nggak ada beras untuk makan, masih bisa ke kebun cari singkong kalau ada ya, atau minta ke singkong tetangga aku masih dikasih. Di Jakarta bagaimana gitu kan? Kalau orang tangga beras, pasti dia lari buka bersama itu kan kayak gitu. Artinya bahwa di bulan Ramadan itu kita dilatih juga untuk tidak sekedar kita komited kepada syariat Allah, tapi juga komited kepada akhlak Allah. Kenapa? Karena Allah itu kan Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahman itu adalah Allah tuh maha kasih kepada semua makhluknya, termasuk makhluk yang melawan dia. Makhluk yang paling mencintai dia dikasih, makhluk yang soleh dia dikasih, makhluk yang baik, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik dikasih, makhluk yang betul-betul tidak berbuat baik pun dikasih, makhluk yang melawan pun dia kasih. Nah, bagaimana kita punya moral seperti itu gitu. Jangan pilih kasih kalau kita berkasih kepada sesama manusia, apalagi saudara, tetangga. Itu dilatih dengan
dilatih kita dengan dipaksa untuk kita berinfak, maka kemudian Allah melibatkan di situ kan. Man fatala saiman falahu ajrun la yanqusu min ajrihi syai'un kan itu. Barang siapa orang yang buka puasa pada orang lain, dia mendapatkan pahala sejumlah pahala yang berpuasanya tidak berkurang sedikit pun. Itu artinya Allah melibatkan diri kepada kita dalam perbuatan kita untuk supaya kita lebih baik pada orang gitu. Nah, di 10 malam terakhir ini final dates of us ya, untuk bisa merubah diri kita, merevolusi diri kita. Mungkin di minggu pertama kita masih adaptasi kepada Ramadan, minggu kedua masih belum, tapi minggu ketiga kan, minggu keempat kan sudah beradaptasi dan baik dengan Ramadan. Maka kita di sini kita harus mengoptimalkan. Nah, untuk mengoptimalkan ini, Allah sampai menurunkan malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Turunlah malaikat dan malaikat Jibril kan. Untuk supaya apa? Memotivasi kita supaya kita bisa muhasabah di malam hari itu. Jadi kalau orang mau muhasabah, maka muncullah syariat tentang i'tikaf. I'tikaf di masjid. Kok lama-lama 2 jam saja. I'tikaf. 21, 23, 25, 27, 29. 2 jam, jam 10, jam 12 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 4 itu kan bermuhasabah apa sih kesalahan kita, bertobat kepada Allah, bukan bertobat menghapus dosa ini, tapi ya Allah, saya bertobat tidak akan mengulangi perbuatan ini. Saya akan ingin lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Nah, ujungnya kemudian kita itu diharapkan oleh Allah melalui Rasulnya ya. Jadi ketika wa kharaja minar Ramadan ka yaumin waladatu ummuhu. Jadi kita keluar dari bulan Ramadan itu seperti hari di mana kita dilahirkan dari rahim ibu tanpa dosa, dan kemudian di situ ada intensi kebaikan-kebaikan semua gitu. Nah, ini kira-kira. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah, kenapa dikatakan Al-Qadar? Karena memang malaikat turun. Apakah malaikat nggak turun? Turun. Malaikat tiap hari juga turun. Malaikat Israel ya turun ke dunia. Tapi konteks malam itu orang sedang berzikir, sedang bermuhasabah, dia dampingi zikirnya. Jadi sampai kita itu malaikat kan ada malaikat Balukul Azam ya. Malaikat Mikail, Israfil, kan gitu. Di situ mendampingi kita gitu. Mungkin 1 menit, 2 menit cukup lah itu. Allah dia mendampingi kita sehingga kemudian ya Allah bisa memberikan apresiasi yang luar biasa kepada orang yang mau zikir didampingi oleh malaikat itu. Karena malaikat pegawai Tuhan, pegawai Allah. Apalagi kalau nanti ar-ruh yang turun, Jibril. Itu kalau Jibril kan biasa dia tersendiri tuh turun tuh. Ketika Jibril mendampingi kita, ya 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Itu luar biasa, kita akan banyak perubahan. Kenapa? Karena impresinya itu sangat terkesan oleh si pelakunya. Baik. Bagaimana teman-teman? Sudah merangkum berapa poin dari jawaban Prof. Dede barusan? Saya punya banyak nih poinnya ya teman-teman ya. Di antaranya bahwa bicara puasa itu merupakan ibadah fisik dan psikis ya Prof ya. Untuk itu 2 hal tersebut, baik itu psikis kita, fisik kita, itu dua-duanya harus dioptimalkan dalam rangka ibadah puasa di bulan Ramadan ini teman-teman. Kemudian tadi ada yang menarik bagi saya Prof ya, bahwa di minggu terakhir ini bahkan Allah menurunkan malaikatnya untuk menemani kita dalam ibadah kita, dalam muhasabah kita di malam-malam terakhir ini. Nah, tentang itikaf tadi nih Prof, kira-kira anjuran dari Rasulullah nih bagi kita ya, karena saya melihatnya belakangan ini yang padat pasar nih Prof ya. Saya nggak tahu nih kalau masjid, ya kan ya teman-teman ya. Diatur lagi jadwalnya ya, siang tuh belanjanya jangan kelamaan biar malamnya kita bisa itikaf teman-teman. Gimana anjuran Rasulullah terhadap itu? Itu hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW selalu berintikaf di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir itu. Dan dia mengkaitkan dengan turunnya Al-Quran. Kalau di kita sekarang kan Zulqa'dah pasti tanggal 17 Ramadan. Nah 17 Ramadan itu kan itu yang multaqal zaman. Yang Badar, hari Badar, perang Badar. Jadi pada hari perang Badar itu dia dijelaskan oleh Al-Quran sebagai hari pertama Al-Quran turun, yaitu di Gua Hira itu. Bersama kepada Rasulullah. Jadi malaikat Jibril membawakan Al-Quran pada Rasulullah pada yang pertama itu di tanggal 17 Ramadan.
Tapi yang tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu diidentifikasi sebagai pertama kali turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu pelan-pelan berangsur-angsur dibawa oleh Jibril ke dunia kepada Rasulullah. Nah, kemudian ada Lailatul Qadar itu setelah derita 10 malam terakhir, ada Nuzul Quran tanggal 17. Padahal Al-Qurannya mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu sebagai malam di mana Al-Quran dari Allah sampai ke Lauhul Mahfuz itu turun pada 10 malam terakhir bulan Ramadan lah kira-kira begitu. Dan maka dikatakan sebagai malam yang sangat mulia. Kenapa? Karena itu terjadi banyak perubahan, terjadi banyak perintah yang menghasilkan gagasan, ide, dan program untuk melakukan perubahan sosial. Jadi Rasulullah itu melakukan perubahan sosial masyarakat Arab itu ya dengan inspiring ideas dari Al-Quran. Inspiring regulasi dari Al-Quran. Jadi semua regulasinya, idenya, gagasannya semuanya dari Al-Quran. Maka dikatakan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari konteks itu. Ya. Tapi juga pada malam-malam itu kemudian dianjurkan bagaimana itu mengoptimalkan ibadahnya tadi, ibadah dengan maka Allah memberikan motivasi dengan melibatkan para pegawainya, yaitu para malaikat. Itu orang-orang yang mendampingi Tuhan, itu makhluk-makhluk yang mendampingi Tuhan, itu malaikat itu turunlah ke bumi, dampingi orang yang sedang zikir di hari itu, sedang muhasabah itu. Karena begitu pentingnya malam-malam itu. Tapi ini kan bukan sesuatu yang wajib. Tidak salah orang ramai ke mall hari itu. Iya, baik, Bro. Tidak salah. Tapi kalau kita ingin mencapai mengoptimizing dari gagasan dari munculnya syariah puasa ini, maka kita bisa mengoptimalkan diri di sini dengan melibatkan itu. Dan insya Allah malaikat turun kok. Walaupun nggak lama. Dan kan waktu berubah-ubah. Ketika di sini malam, di Amerika kan siang. Di Amerika malam, di sini siang. Artinya di sana malaikat sedang pada berinteraksi dengan orang-orang sana, dengan orang Amerika yang Muslim Amerika. Di sini ketika mereka sudah tidak di sana, berinteraksi di sini kan itu. Artinya dan tidak salah malah semenit aja 2 menit itu cukup mendampingi malaikat. Kan yang turun itu 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Malakul Azam. Biasanya Jibril kan mungkin bareng. Mungkin satu-satu, gitu kan? Mungkin 3 saja, Jibril yang nggak datang, mungkin terserah mereka. Tapi bahwa mereka itu turun, bukan tiap hari dia turun, tapi turun konteks ini turun mendampingi kita bermuhasabah. Sehingga kemudian ketika kita menyampaikan doa juga diterjemahkan oleh dia kepada Allah. Allah dia minta ini. Allah mungkin akan mempertimbangkan lah permintaannya. Kalau apalagi lah Jibril yang minta sebagai malakul azam, sebagai ruh ya. Itu jadi sangat penting lah malam Lailatul Qadar itu untuk dioptimalkan. Memang sih kita ya mengurangi tidur kan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Qalilan min al-laili ma yahjaun, sedikit tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi memang ya malam itu paling kita bisa tidur 3 atau 4 jam lah, sudah cukup. Dan siang kadang-kadang sempat, kadang-kadang nggak sempat untuk ganti tidur. Maka kemudian bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang memang merevolusi diri kita untuk perubahan-perubahan behavior kita, behaving of thinking kita, behaving of behavior kita, atau of behavior kita, dan juga behaving of acting kita gitu. Jadi kita coba ubah cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak kita dengan melakukan perubahan selama sebulan ini. Baik. Okay. Menarik ya, teman-teman, menarik sekali, Prof. Ya, jadi tapi saya mau nanya dulu ya, mungkin coba kita tanya ke diri kita ya, teman-teman ya, udah berapa kali ya kita hatam Qur'annya ya? Gitu. Tapi kalau misalnya belum, mudah-mudahan di malam terakhir ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan tadarus Qur'an ya, teman-teman, seperti yang tadi Prof sampaikan ya, Prof ya, bahwa malam Lailatul Qadar itulah Al-Qur'an diturunkan kepada kita, dan mudah-mudahan malaikat Allah yang 4 itu berkenan juga nih, gitu ya, menemani kita. Kemudian, tapi kalau kita dikabarkan ditemani dia.
Ditemani kalau di masjid. Ditemani kalau di masjid ya teman-teman ya. Makanya itikafnya di masjid gitu. Makanya itikafnya di masjid. Tidak di kamar. Gitu. Kalau di kamar nanti tidur ya teman-teman. Alhamdulillah. Kalau misalnya selain saya yang bertanya, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan ke kami, ke kita ya Prof, melalui UUD Channel, boleh komen di kolom komentar di channel YouTube kita, teman-teman. Ya nanti pertanyaannya akan dijawab langsung oleh narasumber kita, insya Allah. Atau mau datang langsung ke kampus Universitas Islam Jakarta di Jalan Raya Utan Kayu juga boleh banget. Baik Prof, terima kasih pertemuannya untuk hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan melalui Prof hari ini, walaupun hanya beberapa menit ya teman-teman. Kami berharap semoga Prof sehat selalu. Amin. Amin, insya Allah terus menemani kami di kampus kami tercinta tentunya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini, dan kembali lagi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya terkait tema apapun tentang Ramadan, boleh komen di kolom komentar yang ada di channel kami. Terima kasih, sehat selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.